Sebuah video merekam detik-detik tebing longsor yang hampir menimpa sebuah truk yang melintas di Sitinjau Laut, Padang, Sumatera Barat. Beruntung ada seorang warga memberi instruksi agar truk segera melaju lebih cepat. Longsor sepanjang 20 meter dengan ketinggian 7 meter menutupi seluruh badan jalan sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok dan sebaliknya putus total selama 4 jam. Akibatnya terjadi kemacetan panjang hingga belasan kilometer di kawasan tersebut. 1 unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material longsor di sekitar lokasi. Adapun longsor yang terjadi di Sitinjau yang saat ini itu kira-kira luasnya sekitar 20 meter dengan ketinggian longsor itu mencapai 6-7 meter dan lebar dari longsor itu 15 meter menutupi seluruh area badan jalan dan bahu jalan. Setelah 4 jam kemudian, akses jalan Sitinjau Laut akhirnya bisa dilewati namun dengan sistem buka tutup. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memfasilitasi pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Saksi yang diperiksa ialah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Aku nggak bisa kasih keterangan di. Iya. Nanti tanya pemeriksanya ya. Apakah soal TPP? Pak, rumahnya kemarin digeledah ya Pak? Enggak, saya nggak bisa kasih keterangan, nggak tahu. Sebelumnya dugaan permintaan uang auditor BPK demi WTP diungkap Sekretaris Dirjen PSP Kementan Hermanto saat menjadi saksi dalam sidang SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita 1 unit rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah mewah berlantai 2 tersebut diperkirakan bernilai 4,5 miliar rupiah. Inilah rumah mewah milik mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disita KPK. Rumah yang terletak di Kompleks Perumahan Jalan Abdullah Daeng Sirua, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tersebut terlihat mencolok dibandingkan rumah lainnya. Bangunan berlantai 2 tersebut terlihat mewah, begitupun dinding bangunannya yang masih baru lantaran masih dalam proses pengerjaan. Diperkirakan nilai dari rumah tersebut sekitar 4,5 miliar rupiah dan sumber uangnya diduga dari MH selaku orang kepercayaan tersangka. Saat proses penyitaan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK turut melibatkan ketua RT setempat dan memasang spanduk dan mengecek kondisi di dalam rumah. Saya cuma diundang untuk menyaksikan pemasangan spanduk ini, yang ini. Lainnya tidak ada. Jam berapa itu? Jam sekitar habis sholat asar. Oh, sore. Sore. Hari Rabu itu, Di? Iya. Ada berapa orang KPK yang datang? Kurang lebih 8. Oh, 8 orang. Iya. Berarti ada sekitar 3 mobil? 4? 2. Oh, 2 mobil. Kalau saya tidak salah 2 atau 3 mobil. Yang saya perhatikan, yang saya lihat itu 2. Tim aset tracking dari Direktorat Pelacak Aset Pengelola Barang Bukti dan Eksekusi KPK masih akan terus melakukan penelusuran untuk membackup pengumpulan alat bukti dari tim penyidik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, tabir misteri kasus pembunuhan Vina belakangan menyita perhatian publik. Polda Metro Jaya berkomitmen akan membantu pencarian terhadap para tersangka yang hingga kini masih buron. Tabir misteri kasus pembunuhan Vina belakangan menyita perhatian publik. Hingga kini polisi masih mencari 3 tersangka yang masih buron. Tersanter kabar, keberadaan seorang tersangka kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap Vina diduga berada di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Aris Syam Indradi menyebut Polda Metro Jaya siap membantu mencari dan menangkap para tersangka yang masih buron. Baru saja tadi komunikasi dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat tentang
informasi dari teman-teman media ini. Jadi pada prinsipnya Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima oleh Polda Metro Jaya. Saat ini melalui media sosial, Polda Jawa Barat telah merilis ketiga pelaku yang masih buron. Yang pertama bernama Peggy alias Peron, saat ini pelaku berusia 30 tahun, ia terakhir tinggal di desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Memiliki ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat resmi menetapkan aktor Epi Kusnandar serta rekannya Yogi Gambles sebagai tersangka kasus kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis ganja. Epi dan Yogi terbukti melanggar Undang-Undang Narkotika tentang penyalahgunaan narkoba golongan 1. Setelah diamankan di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada minggu lalu, Epi Kusnandar, aktor ternama Indonesia, serta rekannya Yogi Gambles resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Barat. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan dan tes urin, Epi terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1. Epi diancam pidana penjara maksimal 4 tahun penjara atau diwajibkan menjalani rehabilitasi. Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat, Epi Kusnandar mengaku bahwa baru pertama kali menggunakan atau menghisap ganja. Ganja tersebut didapat dari Yogi yang mengaku telah sering membeli ganja kepada JC yang saat ini menjadi DPO. Narkoba kami langsung melakukan tes urin. Dan terhadap kedua orang tersebut dinyatakan positif urinnya mengandung THC atau tetrahidrokannabinol, zat aktif yang terkandung di dalam narkotika jenis ganja. Untuk selanjutnya, karena kondisi kesehatan dari Epi Kusnandar, saat ini dirinya berada dalam perawatan di rumah sakit ketergantungan obat guna menjalani pengobatan dan tahap rehabilitasi. Dari Jakarta, Steven Patinama, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Labuan Batu, Sumatera Utara, meminta agar pihak kepolisian serius perang terhadap peredaran narkoba. Penjuk rasa meminta kepada Kapolri agar mencopot Kapolres Labuan Batu yang dianggap tidak becus dalam bekerja. Peredaran gelap narkoba di Labuan Batu sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam rekaman video amatir memperlihatkan bebasnya penjualan narkoba di wilayah hukum Polres Labuan Batu, tepatnya di pemukiman padat penduduk Padang Bulan, Rantau Prapa. Akibat keresahan tersebut, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Labuan Batu. Dalam tuntutannya, massa meminta Kapolres dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak berdaya memberantas narkoba di wilayahnya. Sementara itu, Kasat Narkoba AKP Sopar Budiman saat menemui pengunjuk rasa meminta agar masyarakat bisa bekerja sama dengan memberikan informasi titik lokasi penjualan narkoba dan pihak kepolisian saat ini lagi serius menangani perkara narkoba. Kami sadar kami bukan manusia sempurna, kesempurnaan dari Allah, iya kan? Kami sadar kami tidak sempurna, tapi kami berupaya untuk memberantas itu semua. Dan kami berharap Kapolres Labuan Batu hari ini hadir bersama kita, namun kita kesalkan beliau tidak hadir. Ada kepentingan lain mungkin. Masyarakat Kabupaten Labuan Batu hari ini sudah resah dengan narkoba yang terjadi di Kabupaten ini. Adapun bukti-bukti yang kami bawakan tadi kepada orang pihak narkoba, mereka terlalu banyak gila bahasa normatif, sehingga kami menduga memang kebenaran ini adanya pihak Polres Labuan Batu ikut terlibat. Selain maraknya peredaran gelap narkoba jenis sabu, pengunjuk rasa juga meminta agar pihak kepolisian aktif melakukan razia lokasi hiburan malam. Mereka berjanji akan melakukan aksi kembali jika dalam dekat ini Polres Labuan Batu tidak serius memerangi narkoba di wilayahnya. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan.
Seorang wanita yang berprofesi sebagai apoteker mengalami luka parah hingga keguguran setelah sepeda motor yang ditumpangi bersama suaminya menjadi korban tabrak lari sebuah minibus di Jalan Pejambon, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku yang sempat buron akhirnya berhasil diringkus petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat di Brebes, Jawa Tengah. Aksi tabrak lari terekam dari sebuah dashboard mobil yang terjadi pada 15 April lalu di Jalan Pejambon, Senen, Jakarta Pusat. Terekam sebuah minibus berplat G menabrak sepeda motor yang dikendarai pasangan suami istri. Seketika, wanita ini boncengi suaminya terkapar dengan luka parah di tubuhnya, namun pengemudi mobil tidak bertanggung jawab, justru melarikan diri. Diduga korban terjatuh usai motor yang ditumpanginya bersama suami ditabrak dari belakang oleh minibus. Akibat kecelakaan itu, korban mengalami luka di kepala dan mirisnya korban sedang hamil muda kehilangan janin yang dikandungnya. Pada saat melaporkan tersebut, keluarga korban telah membawa plat nomor yang diduga menabrak sepeda motor tersebut. Kemudian setelah kita cek identitas daripada plat nomor tersebut, kita temukan bahwa kendaraan tersebut berdomisili di daerah Brebes. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis karena telah melarikan diri dan ditahan di Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil mewah mendadak menjadi sorotan netizen karena bagian kap mesinnya terpasang aksesoris senapan mesin. Sementara itu pihak kepolisian telah melakukan tindakan terhadap pemilik kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebuah mobil SUV mewah melaju di ruas tol Tangerang Merak, Banten menjadi perbincangan netizen di dunia maya. Mobil SUV mewah terlihat tidak biasanya dengan tampilan bodi kendaraan karena di bagian kap mesin terpasang senapan mesin. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan telah melakukan tindakan terhadap pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kita datangin kepada pemiliknya untuk kita laksanakan penindakan dan juga edukasi bahwa yang bersangkutan menggunakan strobo itu adalah dilarang dan salah satunya menyalahi aturan yang sudah berlaku. Sehingga dilaksanakan tindakan tegas oleh petugas dengan ditilang dan untuk dilepas untuk aksesoris yang menempel pada kendaraan Pajero tersebut. Hendaknya para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus bijak dalam menentukan aksesoris kendaraannya. Jangan sampai karena ingin terlihat menarik melanggar ketentuan yang berlaku dan akhirnya mendapatkan sanksi dari pihak kepolisian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Geram dengan maraknya aksi ugal-ugalan yang dilakukan para supir bus, polisi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur menggelar razia. Sejumlah bus yang kedapatan ngebut dan membahayakan para pengendara lain langsung ditilang. Aksi sopir bus yang ugal-ugalan di Jalan Raya Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur sungguh memprihatinkan. Selain membahayakan bus penumpang tersebut, bus ugal-ugalan juga membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Oleh sebab itu, polisi menggelar razia terhadap seluruh bus yang melintas di Jalan Raya Kabupaten Nganjuk. Sejumlah bus yang kedapatan ngeblong dengan melewati garis marka langsung dihadang oleh petugas. Sopir bus kemudian diturunkan dan diberi hadiah tilang. Melaksanakan kegiatan yaitu pencegahan dan penindakan untuk kendaraan yang melanggar marka jalan, utamanya yang melintas di wilayah Nganjuk. Untuk mencegah terjadinya laka lantas. Dengan diadakan razia, diharapkan para sopir bus jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Jika dalam razia berikutnya masih tetap dilakukan, maka surat izin mengemudi para sopir bus akan dicabut. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi. BPBD, Tagana, dan TNI Polri melakukan proses evakuasi warga yang masih bertahan di desa-desa yang masuk zona rawan.
Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi. Tinggi kolom abu teramati setinggi 4.000 meter di atas puncak. Sedangkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Letusan Gunung Ibu juga terlihat dari Halmahera Tengah sejauh ratusan kilometer. Gunung api Ibu berstatus 4 atau awas membuat BPBD Halmahera Barat, Tagana, dan TNI Polri kembali melakukan evakuasi terhadap warga yang masih bertahan di 7 desa yang masuk zona rawan. Yang telah dilakukan evakuasi sejak tadi malam, kurang lebih jam 10 dan sampai sekarang itu kurang lebih 400 jiwa dari 90 KK yang untuk sementara terdata, dan kemudian masih ada lagi pengungsian menyusul. Evakuasi masih terus dilakukan petugas hingga semua warga dipindahkan ke zona aman. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Viral di media sosial seekor ular piton sepanjang kurang lebih 4 meter yang meneror warga di Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Ular piton akhirnya dapat ditangkap beramai-ramai oleh warga saat nyaris menyerang seorang petani di area persawahan. Inilah detik-detik proses penangkapan seekor ular piton berukuran 3 meter lebih di Dusun Pambu, Desa Lambanan, Kecamatan Mamasa pada Jumat sore tadi. Ular piton ini terlihat agresif saat penangkapan yang berjalan dramatis lantaran ular tersebut melawan. Sejumlah warga menggunakan batang kayu dan alat seadanya untuk menangkap ular yang bersembunyi di semak belukar. Ular berhasil ditangkap warga meski sebelumnya sempat berusaha menyerang seorang petani yang tengah bekerja di ladang persawahan. Menurut warga, ular piton tersebut sudah lama meneror para petani dan peternak. Bahkan hewan peliharaan mereka seperti anjing dan ayam kerap hilang tiba-tiba. Sebelumnya apa pernah memang muncul di tempat itu Pak atau bagaimana? Iya biasa pernah, tapi kalau ada orang pergi kasih makan kerbau tuh, biasa lihat tapi langsung hilang. Saat ini ular piton sepanjang 3 meter lebih tersebut diamankan di Kota Kayu. Rencananya ular akan diserahkan pada petugas damkar ataupun pecinta reptil yang ingin memeliharanya. Dari Polewali Mandar, Sumatera Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang WNI melakukan perjalanan menuju Arab Saudi dengan bersepeda dari Malang, Jawa Timur. Perjalanannya sudah dilakukan sejak 6 bulan lalu dan hari ini tiba di Madinah, Arab Saudi. Sayudi Prastopo, seorang pria kelahiran tahun 1971 ini, memberanikan diri bersepeda dari Indonesia ke Arab Saudi. Pria berusia 53 tahun ini berangkat dari Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 16 November 2023. Suka duka ia alami selama kurang lebih 6 bulan gowes ke rumah Allah. Perjalanan paling berat itu biasanya dilewati Cina, Pak. Di jalur Karakorum. Pada waktu itu memang saya sempat di KBRI Beijing, saya sempat searching kondisi gimana sih jalur Karakorum. Saya nggak pernah lewat itu. Begitu saya lihat di sosial media mereka, kaget saya, Pak. Ya Allah, kuatkah saya waktu ini ya Allah? Tapi insya Allah saya yakin saya bisa. Namun setibanya Sayudi di Madinah, dirinya masih belum tahu apakah bisa menunaikan ibadah haji atau tidak karena masih menunggu visa. Saya sebenarnya sih kalau memang ada Allah kasih kesempatan haji, saya akan jalanin. Tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh, ya sebagai bangsa yang taat sama aturan ya kita ikutin aturannya, jangan kita paksa. Kini Sayudi menanti kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, apakah dirinya bisa berhaji atau tidak. Namun saat ini, dirinya berserah diri dan tetap melaksanakan ibadah di Madinah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Seorang pedagang gorengan asal Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya berangkat haji tahun 2024 setelah menabung selama 12 tahun lamanya. Ia pun juga memberangkatkan ibunya yang hampir berusia 1 abad.
Inilah keseharian Lilik Indayani bersama suaminya yang setiap harinya berdagang aneka gorengan di Desa Barengkerajan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Namun siapa sangka, niat dan kegigihan menabung sisa hasil jualan gorengan sejak 2012 lalu, Lilik Indayani masuk menjadi calon jemaah haji Kloter 86 yang akan berangkat pada tanggal 6 Juni 2024 mendatang. Kebahagiaan Lilik Indayani semakin lengkap manakala ia juga dapat memberangkatkan sang ibu tercinta, Supiatun, ke Tanah Suci Mekah. Oh, ibu sendiri sekarang usia berapa? 95, masih 95 sekarang. 95 ya, udah hampir 1 abad ini. Nih. Saya dipersiapkan ya, jaga kesehatan, jaga tidur saya, ya bekerja olahraga, tiap hari keliling di pasar jual gorengan. Jadi ibu ini bisa berangkat karena uang gorengan? Iya. Iya. Iya, mengumpulkan berapa tahun berarti ibu? Aku mau mengumpulkan itu dari 2012 sampai sekarang ini. Usia Supiatun yang hampir 1 abad ini tercatat oleh Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebagai calon jemaah haji tertua. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi di Malang melakukan aksi protes menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Sayangnya tidak ada satupun anggota dewan yang bisa ditemui karena seluruhnya beralasan sedang berada di luar kota. Puluhan jurnalis dari lintas organisasi profesi, yakni Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Pewarta Foto Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen melakukan aksi demo di depan Balai Kota Malang, Jawa Timur. Unjuk rasa ini sebagai bentuk sikap menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal yang dipermasalahkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran diantaranya karena larangan penayangan eksklusif jurnalis investigasi. Saya menilai itu adalah salah satu upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Sehingga kami sepakat dengan teman-teman pers yang ada di Lumajang untuk menggelar aksi ini ya. Sementara itu aksi protes tidak diterima langsung oleh anggota dewan karena tidak ada satupun anggota dewan yang berkantor dengan alasan sedang berada di luar kota. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa yang sedang berburu kuliner di Jogja bisa mencicipi menu kuliner pepes nila Kaliprogo di Kulon Progo. Menu ikan dengan bumbu kaya rempah ini menjadi buruan pecinta kuliner dan tak pernah sepi pembeli. Lembutnya daging ikan nila berpadu dengan bumbu rempah yang gurih dan pedas dan aroma daun pisang yang wangi. Inilah menu pepes nila yang menjadi salah satu menu andalan rumah makan Warung Limas Progo di perbatasan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dan Magelang, Jawa Tengah. Kelezatan pepes yang diberi nama pepes nila Kaliprogo yang dijual dengan harga Rp25.000 per porsi menjadi buruan para pecinta kuliner, sehingga selalu ludes setiap harinya. Saking larisnya, hampir setiap hari Warung Limas Progo bisa menghabiskan hingga 20 kg ikan nila yang merupakan bahan utama pembuatan pepes. Rasanya itu pedas, kemudian gurih, rempah-rempahnya terasa, kemudian teksturnya lembut. Gitu. Kalau harganya sendiri gimana? Harganya terjangkau sih untuk di wilayah Kalibawang, Kulon Progo sini. Recommended, karena ini perbatasan DIY dan Jawa Tengah. Perbatasan antara Kulon Progo dan Muntilan sendiri. Sembari menyantap hidangan, pengunjung Warung Limas Progo juga bisa menikmati pemandangan alam sekitar dengan hamparan pegunungan Menoreh dan aliran Sungai Progo. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Menjaga kebugaran dengan rutin menjalani olahraga, salah satunya dengan berolahraga lari. Olahraga yang mudah dan murah ini dapat menjadi tren hidup sehat yang dilakukan oleh komunitas olahraga malam hari yang giat melakukan kegiatan lari bersama dan aktif mengedukasi teknik berlari.
Berikut liputannya. Iya, pemirsa, di tengah aktifnya kehidupan di Jakarta, tentunya olahraga menjadi salah satu bagian dari lifestyle yang tidak boleh terlewat. Nah, tidak hanya berolahraga, tetapi kita juga harus menghindari cedera. Lantas, seperti apa cara berolahraga yang aman dan juga menghindari cedera? Di Jakarta ada sebuah komunitas yang tidak hanya aktif untuk berolahraga bersama, tetapi juga mengedukasi cara berlari yang aman. Seperti apa proses latihannya? Mari kita simak bersama. Pertama karena gratis. Jadi aku tahu pertama sekolah lari itu dia gratis nih tiap hari Kamis gitu, gratis, terus boleh terbuka untuk umum. Yang belum jago-jago banget tuh boleh banget ikut latihan, terus dibimbing juga, jadi nggak minder buat teman-teman yang newbie gitu. Ya pemirsa, setelah mengikuti kegiatan dari sekolah hari ini memang tidak hanya menyehatkan untuk badan saya, tetapi juga menyegarkan pikiran di tengah pekerjaan sehari-hari. Dari Jakarta, LCKC Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan.